Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And I'm back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi narator sekaligus host kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja. Dan sekarang gue sedang berada di selatan Jakarta. Siang hari bolong kayak gini, dengan cuaca yang renyap-renyap bikin ngantuk. Dan sekarang untuk episode kali ini spesial, gue ditemani oleh teman gue yang sudah beberapa waktu lalu juga sudah pernah mampir nih di FWB Podcast. Langsung saja kita shout out dia. Hai Ami. Hai. Apa kabar? Baik. Udin petot ya cuacanya. Udara dingin enaknya canda ngen. Ini Ngentot lah, nggak mungkin nggak ngentot. Kebanyakan nonton TikTok nih gue. Canda ngen. Oke, jadi hari ini kita ngapain ya? Ini bingung juga nih. Biasa di admin tololnya kalau ketika mau record tuh nggak pernah bikin mind map untuk apapun yang pengen dibicarakan gitu. Lo kan tadi bisa ngecas. Nah, iya. Ini orang nih mention gue tadinya ya kan. Masakin Mimin yang mau numpang ngecharge. Maksudnya ngecharge di sini tuh apa sih? Ngecas handphone maksudnya. Ngecas iu. Ngecas. Ngecas itu banyak ya, bisa ngecas tuh banyak. Yang tadinya lo lagi capek jadi bisa semangat lagi. Ngentot, nggak mungkin nggak ngentot. Oke, lu sekarang gimana? Aduh. Aman ya selama pandemi 6 bulan nggak ketemu, lo ngapain aja? Banyak. Gue memulai bisnis dan usaha baru. Oh, lo ada bisnis apa sih? Gue ada pamper house, jadi kayak gue bikin pamper products. Terus abis itu gue juga bikin bites gitu, kayak Bites itu apa? makanan coklat. Oh, coklat. Cobain dong. Ntar gue kasih. Aman. Buat admin itu udahlah, tenang aja. Oh ya, anyway, ini gue sedikit himbauan ya, mumpung ada platformnya. COVID-19 itu is real man, karena few days ago my dad just passed away. Kayak beliau baru meninggal. Dan buat teman-teman yang dengar, lebih jaga kesehatan lagi, lebih mematuhi protokol lagi, karena benar-benar kayak gue nggak nyangka aja sih kemarin itu. Terus berduka cita. It's okay. Iya, gue mau nge-approach pada saat itu kayak, aduh nggak enak nih lagi Gak berduka. enaknya. Kayak gue lebih punya rasa empati untuk ngobrol langsung dan ngasih tahu langsung gitu loh. Oke. Iya deh. Jangan sedih. Podcast yang gembira. Podcast. Aduh. Oke, intinya gini ya guys. Ya, tetap patuhi protokol-protokol yang sudah ditentukan. Pakai masker, hand sanitizer, menjauhi kerumunan. Jadi orang yang bersih lah. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan malah terjadi ke lo, apalagi ke kerabat-kerabat dekat lo. Dan sekarang khususnya Ngomong-ngomong soal protokol. Iya. Protokol apa nih? Kesehatan atau kesehatan dalam protokol menjalankan sebuah hubungan FWB. Anjing, bridgingnya dapat aja ya. Bridgingnya dapat. Masuk Pak Eko. Bridgingnya dapat ya. Gimana? Jadi hari ini ada keresahan apa, Ami? Jadi selain mau ngajak lo makan siang dan ngecas. Makan siang dulu kan biar ada tenaga gitu ngecasnya gitu. Maksudnya ngecas dalam artian ngobrol. Ini meluruskan aja gitu. Lurusin aja nggak apa-apa. Lo ngambakin, gue nyapu. Lurusin aja nggak apa, meskipun yang bengkok itu agak lebih enak biasanya. Jadi gini. Ya, gimana? Gue itu punya keresahan. Gitu resah. Karena gini, banyak banget kalau gue lihat di Instagram lo, tiap lo main Q&A, tiap gue Q&A pasti ada pertanyaan yang terselip gitu. Ya itu. Contoh bukan contoh sih, ini exact questionnya. Jadi banyak banget yang nanya, kalau misalnya kita baper sama FWB-an kita, itu gimana kak? Benarkah atau salahkah? Kalau menurut gua, nggak langsung menurut sih. Kalau dalam I think aja my opinion lah ya. Benar atau salah itu bukan kita yang buat sih sebenarnya.
kadang kalau ketika lo menanyakan benar atau salah juga lo udah tahu jawabannya anjing. Gue kesel banget bangsat. Bener gak? Bener kan? Ketika lo menanyakan ke gue, Min, gue ngewe sama cewek yang udah punya suami, ya salah atau enggak? Yang ya lo mikir aja bangsat gitu loh. Kadang lo nanya sesuatu hal yang udah bener-bener lo tahu jawabannya gitu. True. Dan gue sebagai admin juga kan suka capek aja gitu. Kadang gue suka balas, ya kan gue bukan hakim yang membuat itu benar atau salah gitu loh. Ya gue bercandain aja lah. Curhat ya. Iya. Curhat dadakan nih. Curhat dadakan. Tapi kalau menurut lo gimana tuh? Benar atau salah? Dalam kacamata lo? Ya benar, gue nggak bisa bilang itu benar atau salah. Iya. Nah, karena lo rasain aja, karena konteks orang dan kondisi orang masing-masing ketika mereka melakukan FWB itu beda-beda. Benar. Iya dong. Iya, pastilah. Yang pertama. Terus yang kedua, kenapa ketika orang itu udah tahu jawabannya, itu mereka selalu mencari pembenaran, selalu mencari justifikasi. Nah, tau gak sih lo? iya, Nah, berarti nih, men, kalau misalnya mereka tuh mencari justifikasi, sebenarnya ada dong kejadian itu. Pasti. Dan sebenarnya mereka mengharapkan dong kalau membenarkan atau lebih kayak ya they're hoping, mereka kayak, wah gimana ya caranya bikin FWB gue tuh baper. Karena kan lo bilang kalau salah satu kesalahan pelaku FWB itu ada yang falling, jatuh cinta maksudnya. jatuh cinta, baper. Gak meant to be gak sih FWB-nya? Jadi berarti, kayak gak asik ya? Udah nggak apa ya, udah nggak ini lagi, udah nggak FWB lagi. Iya. Either lo harus quit, iya cabut, atau lo lanjutin ke jenjang yang lebih serius. Ya. Pacaran lah coy. Iya. Tapi iya bener juga sih, karena gue pasti bilang se-FWB-FWB-an lo pada akhirnya bakalan toksik aja pada waktunya. Either lo yang baper atau dia yang baper gitu. Ya nggak tahu ya, apakah yang namanya orang kan udah tidur bareng misalkan ya. In the same time kayak lo merasa hal itu gitu loh, udah terlalu sering bareng, ya masa sih nggak baper gitu loh. Apakah ada perasaan-perasaan yang ketika dia main sama orang lain dan lo ngerasa kayak, ih kok gue jadi mikirin kayak gini ya gitu. Atau setidaknya jam-jam malam lagi sepi, padahal dia cuma FWB-an lo, kok tiba-tiba jadi pengen nelpon dia ya, nanyain temenin gue ngobrol dulu dong gitu. Iya. Tapi kadang-kadang hal-hal itu juga adalah hal-hal yang emang gue rasa wajar aja sih. Secara nggak langsung lu FWB dengan seseorang udah berjalan lama, timbul rasa baper tuh adalah hal yang normal menurut gue. Oke. Kalau menurut lu? Kalau gue orangnya profesional ya coy. Oke. Gue orangnya profesional. Bukan berarti gue membenarkan FWB untuk dilakukan, enggak. Cuman kayak apapun konteksnya, gue tuh orangnya profesional. Ketika lo kerja ya udah lo kerja. Ketika lo emang komitmen lo cuman ngewe doang, ya udah ngewe doang gitu. Makanya nih. Iya dong. Benar. Nah, tapi untuk menjawab keconcernan itu, kekhawatiran dan keresahan sobat-sobat FWB. Iya. Gue pengen hari ini ngasih beberapa tips. Dan jangan ketika untuk mereka-mereka ini untuk yang mereka-mereka yang sedang berada di zona FWB ini. Kalau misalnya lo baper dan lo pengen bikin FWB-an lo baper, ya ini. Gimana nih caranya nih? Ya ini. Gimana? Ya gini. Gimana? Oke. Sebenarnya ini kalau gue bilangnya in a psychological way. Gue ngomongnya nggak asal gitu. Oke. Nah, yang pertama nih. Oke, 1. Yang pertama, astaga. Yang kedua, yang ketiga. Yang keempat. Oke. Udah. Kenapa sih podcast sama dia tuh nggak pernah bener tuh gak sih lo? Oke. Jadi yang pertama, FWB itu kan nggak boleh baper. Satu. Jadi yang lo harus lakuin adalah jangan baper duluan. Make sense dong. 1, jangan baper duluan. Kenapa jangan baper duluan? Karena gini, yang pasti nih, kalau ketika lo FWB jangan sampai ketika lo udah ngerasa kayak
Nyaman. yang lu bilang roman-roman, wah ini udah mulai nggak bener nih. Ya, Itu ya, jangan diterusin, jangan diikutin, atau lu bakal fall. Oke. Iya dong. Nah, sepengalaman gue, Iya. sepengalaman gue, orang yang suka duluan itu lebih deep sukanya daripada orang yang Suka belakangan. disukain. Oke. Iya dong. Iya. Lu lebih baik mencintai atau dicintai? Dicintai. Ya udah. Iya. Terapkanlah itu ke FWB-an lu. Ya, Jadi kayak jangan baper duluan, coy. Benar. Iya dong. Tapi masalahnya kan baper nggak bisa diatur. Bisa Gimana caranya? cari FWB lain. Oh begini sih lebih enaknya. Lu distract diri lo gitu loh, kayak Iya. Nggak gini, lebih enaknya tuh lo memiliki sebuah optional aja dalam hubungan tersebut. Gitu. yes. Even lo punya orang lain aja gitu. Jadi ketika lo sudah merasakan yang namanya nggak beres nih perasaan gue nih, udah mulai nyariin, udah mulai ngerasa kehilangan kok dia nggak ada kabar. Lo punya orang lain nih untuk mengalihkan perasaan itu gitu loh. Yes. Nggak ke dia True, gitu loh. true. Optional gitu loh. Iya benar. Daripada lo dengan satu orang tapi lo malah merasakan hal tersebut yang bikin Yes. lo malah jadi kayak anjing nih, ngapain punya perasaan kayak gini nih. Iya, lo stres sendiri, coy. Jadi stres sendiri, bener banget. Jadi nggak salah sebenarnya kalau misalkan lo punya seseorang atau orang yang bisa dijadikan sebuah optional gitu. True. Anyway, tadi yang gue bilang cari FWB lain tuh jangan didengerin ya. Tetap pada satu pasangan aja. Iya sih. Jangan geradakan. Iya. Optional dalam artian nggak mesti seks kan, bisa juga dengan ya buat temen chat doang. Tiba-tiba temen chatnya ini yang baper bangsat gue bilang. Sering terjadi kayak Sering gitu. terjadi. Yang kedua apa Mi? Yang kedua, jangan kebanyakan nuntut. Ini penting banget. Oke, nuntut. Karena kita ada di posisi dimana kita tidak seharusnya menuntut terlalu banyak ke FWB kita. Oke, contoh. Hubungan kita ini kan bukan hubungan yang eksklusif ya. Benar. Ini kan ibaratnya kayak open Bukan open relationship, open sex partner gitu loh. Yang lo tuh bisa digantikan kapanpun oleh siapapun. Yes or yes. Yes. Ya dong. Jadi jangan kebanyakan nuntut karena Oke. karena selain lu bukan orang yang ada di posisi itu, yang kedua adalah yang nggak ribet itu yang bikin nyaman. Iya. Iya dong. Nyaman jebakan. Nyaman jebakan. Nah, iya kan, udah lu nggak baper duluan, lu nggak ribet. Iya. Nyaman nggak Nyaman. FWB-an lu? Nggak nyaman sih. Itu adalah hal yang bisa bikin lo untuk membatasi aja sih, kayak nggak terlalu sering ngobrol ataupun gimana tuh akan membuat orang yang lagi sama lo atau even itu FWB-an lo bakal ngerasa kayak ya udahlah kita cuma just like for di kasur doang gitu loh. Jadi nggak terlalu berharap lebih. Kadang kan ketika nyaman itu berawal dari ngobrolan gak sih? Atau perlakuan gitu loh. Pertama ngobrol deh, ketika lu ngobrol nyambung dengan seseorang gitu loh. Even tuh FWB, rasa-rasa nyaman itu akan ada gitu, akan timbul. Iya pasti ada. Jadi jangan, itulah kenapa gue bilang jangan ribet gitu. Okay. Karena lu netral coy. Iya. Tahu gak sih lo? Lo enak, gue enak, netral dong. Ya udah gitu. Gak memaksakan keinginan. Iya. Mentally itu yang pertama. Okay. In a mental way. Iya. Jadi gak bikin kayak lo jadi ini dong, jadi plus one gue dong kalau ke kondangan. Lo bisa nggak sih nemenin gue gini kayak? Iya. Ribet coy. Terus kayak lu sama dia pacaran ya? Lu sama dia gini ya? Lu deket ya? Nggak usah ditanya-tanyain, tau nggak sih lo? Iya. Kayak ya udah lu santai aja, lu netral aja, jangan ribet. Iya. Jangan menanyakan atau memancing sesuatu hal partner lo itu untuk berpikir sesuatu yang dia baper. Emang ngapain sih lu tanya-tanya kayak kepo deh, kayak, tau gak sih lo? Iya. Tapi ada juga beberapa orang yang emang nggak masalah aja ketika ditanya seperti itu sih. Gue yakin kayak even lu cuma pengen just to know gue lagi di mana, sama siapa dan lagi ngapain, ya nggak apa-apa aja sih. Untuk memastikan apakah lo punya waktu untuk skiri papap. Ada beberapa hal orang yang kayak gituin, nanyain di mana, lagi ngapain, sibuk atau enggak, nanti malam bisa nggak? Iya. Kalau enggak tuh yang lagi baru-baru balik abis minum jam-jam 2 malam, nyari yang sabi ya. Buti kok. Ya halo, di mana? Sabi nggak? Ya itu benar. Iya. Terus yang kedua, ini sering banget ditanyain. Oke. Men, kalau misalnya kita skiri papap, itu yang bayar siapa? Nah ya, ini berdua lah. Nah inilah yang gak ribet secara financial. Iya. Tahu gak sih lo? Iya. Karena satu, ini bukan hubungan eksklusif, men. Benar. I mean
I mean pacaran aja gue masih PT-PT gitu loh. Iya gila. Ya kan, apalagi lo yang nggak ada hubungan eksklusif dan siapa lo gitu loh, sorry tuh saya. Iya. Tuh ya sih lo. Dan ketika lo nggak ribet, cowok tuh bakal kayak oh ya nah, nih anak seru nih. Nah dari yang seru-seru itu akhirnya jadi asik. Dari yang asik-asik itu jadi nyaman. Dari yang nyaman-nyaman itu sih biasanya jadi ada celah untuk baper. Iya. Tapi sebenarnya baper nggak salah sih menurut gue. Nggak salah. Asal mutual tau gak sih lo? Benar. Asal dua-duanya tau nggak. Jangan kalau salah satu gila nyong. Sakit cuy. Baper Sakit. sendirian tuh. Apalagi ketika lu udah baper sendirian, berjuang sendirian, kayak tai banget sih. Iya, dan di hubungan lo jadi nggak sehat karena ekspektasi lo tinggi dengan kenyataan yang lo hadepin. Realitanya nggak seperti apa ekspektasi lo. Iya benar. Gitu. Capek cuy. Capek coy. Kadang gini juga gak sih, ketika lo mempunyai ekspektasi tinggi terhadap seseorang gitu loh, tapi ternyata realitanya nggak seperti itu gitu loh. Kadang kalau ketika kita tidak memasang sebuah ekspektasi yang tinggi terhadap orang, lo nggak ada gairah juga gitu loh. Iya benar. Kadang serba salah sih. Salah. Gue pernah berada di fase seperti itu. Ketika gue nggak memasang sebuah ekspektasi tinggi kepada orang lain, tapi di satu sisi gue juga ngerasa kalau gue nggak punya ekspektasi terhadap lo, ketika orang yang gue interest dan gue approach ke lo gitu loh, ya gue juga nggak ada gairah aja untuk mendekati lo gitu. Jadi kayak serba salah. Gue juga bingung juga ini harus gimana sih anjing. Kadang berlebihan salah, kita nggak punya ekspektasi juga salah gitu loh. Nah, What should I do gitu loh. kalau gitu kita masuk ke wejangan yang ketiga. Apa tuh? Yang ketiga itu adalah taat rules. Apa? Taat rules. Nah berarti ketika kita mau mulai FWB ya lo punya rules dulu di awal. Harus punya rules di awal. Dan biasanya kalau kita strict itu yang satu enggak, tau gak sih? Karena gini, inilah kenapa gue bilang ini pasti berhasil. Karena gini coy, lo kalau dilarang sesuatu waktu lo masih kecil, lo dilarang sesuatu, makin dilakuin nggak? makin badung. Makin badung nggak? Iya. Nah sama coy, kayak lo deketin cewek, lebih seru cewek yang gampang didapetin atau cewek susah didapetin? Gue makin seneng ketika cewek yang gampang didapetin. Oh ya? Bukan susah ya. Kalau susah karena mungkin gue tipe kalian nggak pengen terlalu berjuang sendiri kali ya. Even kalau misalkan kayak gampang didapetin, oke kita sama-sama gitu. Jadi rasanya bisa sama-sama dijaga gitu. Oke, dan nggak apple to apple. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue gini, cowok. Ini kan kebanyakan yang nyari cewek nih coy. Yang nyari cewek? Enggak, maksudnya yang kebanyakan nanya kayak kalau misalnya FWB tuh baper gimana? Oh iya. Cewek dong. Cewek. Nah, karena sepengetahuan gue, kan gue pang buaya nih, ya dong, cowok itu makin susah ngedapetin, makin semangat, makin penasaran. Jadi ketika cewek-cewek ini ya udah menggunakan fasilitasnya itu seefisien mungkin. Cowok makin penasaran, coy, kayak ini cewek. Kalau gue dulu punya FWB, orangnya gue tosin coy, bye. Iya, emang bener kayak gitu lah. Emang bener. Dan jangan pernah linger, tau gak sih lo? Maksudnya gimana? Kayak abis kiri papap, lo kadel-kadel dulu, ini segala macam. Kalau bisa langsung cabut. Dan kalau bisa nge-grab, nggak usah minta dianterin. Wah, laki apa nggak? Anjing, gue dipakai doang nih sama dia. Iya. Penasaran coy. Iya sih, bener banget. Terus nggak. Ini tips-tips dari gue yang sudah pernah terjadi ya. Iya, ini menjaga lo tuh untuk tetap di kondisi yang nggak terlalu baper dan nggak merugikan. Pertama untuk diri lo ya. Jangan sampai kadang ketika udah baper lo menjadikan diri lo menjadi obses gitu terhadap orang lain. Ini salah banget sih. Ini salah banget. Ketika lo FWB dan lo obses gitu kan, itu kan salah besar banget gitu loh. Dari awal juga dari rules, dari fundamental, anjing saham kali fundamental. Yo fokus. Iya. Fokus men. Kayak gitu loh. Maksud gue ketika lo udah obses sama seseorang yang notabene tuh ya lo cuma lagi jalan di sebuah hubungan yang FWB doang, lo baper sendiri, lo berjuang sendiri, terus jadi obses untuk menuntut dia untuk baper, kan jadi salah juga gitu loh. Iya gak sih? Betul sekali. Capek sendiri coy. Makanya dari awal bener. Kadang kalau lu lagi menerima seseorang yang bakal datang ke kehidupan lu, coba tanya baik-baik. Lu mau sama gua, mau have fun doang, mau coba serius, atau mau temenan doang? Oh iya, dan guys, cowok-cowok juga jangan memberikan celah ke cewek kalau memang kalian gak pengen bareng.
atau bareng. Iya. Gak pengen hubungan FWB-nya itu tuh lebih further gitu. Tapi bukan berarti lu ghosting ya. Oh ini salah banget. Ini salah Nanti banget. kita bahas, Ghosting nanti tuh kita salah bahas. banget. Iya, Kita iya. bahas. Terus gimana tuh? Maksudnya hal apa nih yang nggak boleh ngasih celah? Contohnya kayak gimana? Kayak misalnya gue lagi nggak bisa nih sama gebetan gue untuk nonton, lo mau nggak sih temenin gue udah terlanjur beli tiket. Atau misalnya kayak do something together or talk something way too deep. Kayak lo ngomongin sesuatu tuh terlalu dalam, terlalu intim, kayak terlalu deket aja. Benar sih. Iya dong. Iya benar. Kadang ya gue juga kadang aduh jadi curhat nih. Ada beberapa cewek yang seperti itu juga sih, kayak lo memberikan sebuah celah untuk orang itu masuk, ngobrolnya asik, tapi suatu ketika lo tiba-tiba ghosting tanpa sepengetahuan gue dan nggak ada alasan aja gitu loh. Salah sih menurut gue. Salah menurut gue. Nggak cowok cewek juga tetap akan pernah berada di fase tersebut nggak sih? Itulah kenapa kita butuh closure. Penjelasan is a must. Kayak gue sorry nih, kayak lo udah mulai aneh deh, kayak gue udah mulai lo mulai annoying sih, kayak dengan lo nyariin gue gitu segala macem. Kita cuma temen sekedar apa doang gitu. Ya intinya adalah bilang sih, komunikasi lagi sih intinya. Baik lagi ketika lo udah nggak nyaman ya lo bilang, jangan sampai malah jadi bikin orang itu jadi nggak nyaman terus tiba-tiba hilang, kan kasihan juga gitu. Jadi kayak satu orang yang unknowing tapi nggak tahu diri karena juga nggak dikasih tahu, yang satu juga salah karena dia nggak memberitahu apa yang bikin dia nggak nyaman. Tuh. Jadi kayak sama-sama nanti ketika sudah nggak bersama ya nanti bakal bisa jadi kayak salah-salahan gitu loh. Yang cowok misalkan ditinggalin, anjing nih ninggalin gue, si cewek yang nggak ngerasa bersalah karena lu bikin gue annoying karena nggak ada komunikasinya. Iya, kan? nggak ada komunikasinya, Emang anjing coy. tuh kadang ada beberapa Iya. orang tuh yang kayak gitu kan. Sama kayak halnya kayak FWB ketika lu baper gitu loh. Baper bilang Baper bilang jangan ngilang. Dan kalau lo nggak bisa nurutin kebaperan itu, lo bilang juga. Iya, bener nih. Baper tuh bilang deh mendingan deh. Kalau FWB tuh kalau lu baper lu bilang aja gitu loh. Gue Iya. baper nih sama lo. Gimana ya? Iya, lu mau mencoba untuk serius sama gua nggak atau enggak ya udah gitu loh. Gue bakal coba mengalihkan rasa ini ke orang lain. Oke, nah ini kenapa gue mau kasih tahu wejangan yang keempat. Apa tuh? Ini penting banget sih. Oke. Kasih tenggang waktu. Space. Enggak, tenggang waktu. Jadi kayak Oh iya nih penting nih. ini penting. Jadi biar hubungan FWB lu tuh nggak toksik dan tetap sehat, tau nggak? Iya. Dan lo bisa tahu apakah ada percikan-percikan baik dari lo atau dari partner FWB lo. Iya. For example, lo kasih tenggang waktu, ya udah gue mau FWB sama lo selama 3 bulan ini. Oke. Iya dong. FWB kayaknya 3 bulan tuh udah cukup lama sih kayak. Cukup lama sih itu, coy. Cukup lama. Palingnya 2 bulan lah kalau untuk rebound ya. Kalau misalnya lo habis putus apa segala macam kan. Rebound relationship. Rebound relationship. Pelampiasan. Iya. 2 bulan tuh harusnya cukup. Tapi kalau ya 3 bulan lah katakan. Kasih waktu atau ya berapapun itu. Jadi nggak berlarut-larut, tau gak sih FWB lo itu. Dan lo bisa ngerasain di 3 bulan ini. Oke. Dia itu ada something gak sih? Iya. Ada percikan yang bisa lo Perkembangan gak sih? perkembangan. Iya. Tau gak sih? Nah gitu. Itu penting banget sih. Tenggang waktu tuh penting banget. Sama dengan halnya berjuang. Gua ya tipe kalau ketika gue berjuang gitu loh, gue juga nggak bakal ngasih tenggang waktu gitu loh. Kayak misalkan, 1 atau 2 bulan atau 3 bulan tuh kayak gue bakal nge-push lu secara terus menerus gitu. Tapi ketika lo sudah nyaman di tahap seperti itu dan ngerasa kayak ya lo anjing banget gitu loh, gue ngerasa coba bakal narik diri sih kayak kayak gue udah ngerasa terlalu berlebihan nih gitu. Capek ya gue. Iya. Tapi anjingnya ketika gue melakukan hal tersebut, ketika gue udah mulai males nge-approach lo, gue ngajar-ngajar lo udah males, malah gantian. Nyari anjing. Itu anjing, gue bilang kayak lu kemana aja nyet bangsat. Iya, Ketika iya. gue lagi pengen sama-sama, perasaan itu harus dijaga satu sama lain, kenapa lu pengen enaknya aja gitu. Iya benar. Ini salah sih, anjing ini salah banget gue bilang. Itu dia. Ini permasalahan juga nih, masalah baper dan baper. Tolong dibicarakan dengan baik-baik, cari solusi dan jalan tengahnya gitu loh. Karena yang namanya baper sendirian itu juga nggak enak, berjuang sendiri tuh nggak enak. Nggak enak tuh. Kalau misalkan lu nggak tahu jalan tengahnya ya udah, cabut lah. Ghosting nggak baik. Ghosting nggak baik, omongin. Bener. Jadi intinya apa Mi untuk episode kali ini? Episode kali ini highlightnya ya Yep. adalah cara bikin FWB baper. Oke. Dan kalau lo dengerin sebenarnya wejangan gue tadi itu adalah kebalikan dari rules FWB. Iya benar. Kayak pengukuhan aja, tau gak sih lo? Iya benar.
Jadi jangan kayak, baper duluan. Jangan baper duluan. Jangan ribet. Iya, jangan ribet. Jangan terlalu menuntut apa-apa. Karena sebenarnya gini, karena menurut gue konflik itu bikin perpecahan ya dong. Dan konflik di dalam FWB itu sendiri itu ya bikin toxic FWB-nya, bikin gak nyaman gitu loh. Konflik, bikin berlarut-larut dan lu stres sendiri gitu. Iya bener banget, namanya konflik tuh nggak enak banget. Apalagi yang namanya lagi di hubungan FWB. Yang seharusnya fun. Yang harusnya fun. Kayak hal-hal kecil deh ya. Masalah bayar-membayar tuh kayak yang lu bilang tadi. Itu juga salah satu hal yang gua rasa sangat sensitif sih. Yang bisa bikin konflik dalam hubungan gitu loh. FWB. Tapi omongin aja nggak sih, maksud gue kayak ya udah, kalau misalnya nggak punya duit ya udah nggak usah ngentiu, nggak usah kebanyakan gaya gitu. Iya anjing. Ya udah gitu, jangan dibikin ribet. Kalau misalnya lo nggak punya duit ya udah gue bayarin dulu, next lo yang bayarin. Gitu. Kayak Tapi, sans. Iya sans. Tapi kalau ketika udah mulai aneh dan terlalu berlebihan ya itu tuh udah harus dikasih warning sih. Jangan terlalu mau dibego-begoin juga. Gitu. Iya betul. Tapi sebagian kaum juga ada yang bilang kayak, lah kan dia make gue, ya kan lu juga sama make dia anjing gitu loh. Iya betul. Itu tuh ya lu kan akan berdua nantinya. Kenapa sih lu buat hubungan FWB aja kenapa nggak bisa bareng-bareng sama-sama sih buat membayar kayak gini? Ya namanya juga friend with benefit. Saling memberikan kan, benefit dan saling memberikan benefit. Itu dong. Sama-sama enak gitu loh. Iya. Oke. Seru ya. Terakhir nih, ada pesan atau kesan? Oh. Pesan mungkin? Pesan tentu saja tetap disimpulkan untuk semua-muanya nih. Pesan dari gue sih tetap ya, pakai kondom. Coy. Iya. Itu benar. Ini benar. Pakai kondom, benar. pakai kondom. Terus yang kedua, hubungan FWB itu tuh complicated. Dan lo harus siap dengan segala kemungkinan. Dari lo baper, dengan lo baper dia nggak baper, dengan lo ditolak kalau misalnya lo baper, itu lo harus siap coy. Jadi tahu konsekuensi. Kalau misalnya lo nggak bisa, lo nggak siap, mending nggak usah. Benar banget. Karena stakesnya tinggi banget. Iya benar banget, karena ya gue pun seorang admin pun ditanya, bang caranya cari FWB gimana? Gue nggak tahu bangsat gitu loh. Jadi jangan bisa, FWB tuh nggak gampang juga gitu loh. Bukan berarti lo bisa make orang seenak lo gitu, enggak. Iya, makanya kadang orang tuh gue suka heran sama followers yang tiba-tiba diam-diam orang kayak FWB ini lah. Lu siapa nyet? Iya, betul. Teman bukan. Pakai fake akun iya. Tolol. Udah miskin sange. Iya, aduh anjing. Serem. Makanya gue bilang kalau sange itu tahu tempat lah. Ya tahu tempat lah. FWB kan friend with benefit. Berarti lo harus berteman dulu. Iya. Lo harus kenal orangnya. Iya. Lo harus tahu, oh dia nggak bakal ember nih. Iya. Gitu. Sama-sama punya ketertarikan secara seksual juga. Iya. Jangan nggak bisa yang kayak strangers FWB ini lu siapa nyet bangsat. Iya, itu nggak cantik sih mainnya. Goblok anjing, aduh. Sabar Min mau diambil air dulu nih. Oke, kalau gue dari pesan terakhir dari episode ini adalah ketika masalah baper dan gak baper dalam hubungan FWB adalah, menurut gue baper tuh gak salah ya, karena namanya baper atau lu punya perasaan lebih terhadap orang atau lu ngarep ke orang itu gak salah. Itu human banget. Human being banget itu loh. Jadi gue rasa lu boleh baper sama orang gitu loh, tapi bukan berarti lu juga harus membuat orang itu dan menuntut orang itu untuk baper sama lo. Baper boleh. Yang salah adalah ketika lo baper sama orang yang gak baper sama lo dan lo menuntut orang itu untuk baper sama lo. True. Jadi ya tolong hargai orang juga. Setiap orang punya perasaan. Gue yakin lo juga punya perasaan dan ingin dihargai. Jadi tolong pakai akal sehatnya gitu. Ketika lo udah gak works, jangan pernah ghosting. Tetap bilang, kasih tahu alasan. Kasihan orang. Ya gitu aja sih. Mimin curhat apa gimana Min? Kok bangsat ya anjing. Ini tuh siaran gak langsung. Ini udah episode keberapa sih? 90 hampir 100 episode gue ngomong tuh siaran gak langsung tuh. Ini pelarian gue. Iya. Anjing. Ya gitu aja kali ya. Gitu aja kali. Untuk episode kali ini di sore hari ini ya. Udah mau sore sih. Terima kasih Ami sudah kembali ngobrol sama gue. Sayang Mimin. Udah, ngecas lagi nih. Hah? Ngecas lagi nih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di sini gua Mimin pamit undur suara dan Emi pamit juga. dadah. Bye. Bye.